Halo Sobat Ringspot, kembali bersama gue Ilham Ramadhani dari Ringspot TV. Nah, sekarang di depan gue udah ada ini nih, ada sepatu Ortus X yang cukup kotor dan juga peralatan cuci sepatu. Kenapa gue bikin video ini? Karena cukup banyak Sobat Ringspot yang request, "Bang, bikin dong tips and trick gimana cara merawat sepatu atau mencuci sepatu berbahan sweat." Nah, memang kalau perawatan sepatu sweat itu ada sedikit tricky, makanya di sini gue pengen ngasih tips and trick sedikit buat Sobat Ringspot. Tapi sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngingetin lagi buat Sobat Ringspot untuk terus support channel Ringspot TV dengan cara like, comment, share, dan juga pastinya subscribe. Oke, di depan gue sekarang udah ada beberapa peralatan dan juga sepatu Ortus. Nah, di sini gue memilih ada Andromeda dan juga Jogosala Rampage. Kenapa gue pilih Jogosala Rampage? Karena dari segi bahan ini kompleks banget. Ada bahan sweatnya, terus juga ada bahan mesh, ada bahan sintetisnya juga gitu. Nah, makanya ini rada PR ya untuk mencucinya. Nah, cuma kali ini gue pengen kasih tips and triknya gitu. Nah, cuma sebelum mencuci sepatu si Jogosala Rampage ini, gue pengen share apa aja yang perlu disiapkan. Nah, di sini gue udah ada soy cleaner dari Octopus. Nah, ini nih, Octopus ini dia brand lokal, yaitu dari Bandung kalau nggak salah. Tapi juga ada sih beberapa merek yang dari luar negeri, contohnya Jason Mark, ada Angelus juga nih. Cuma gue pakai brand lokal aja karena menurut gue udah cukup bagus ya. Si Octopus ini dengan harga 200 ribuan dia udah satu paket. Nah, isinya apa aja? Dalam satu paketnya ada soap cleaner atau sabun cuci sepatu, ada standar brushnya dan juga ada premium brushnya. Dan nggak ketinggalan dia juga udah dapat microfiber, yaitu handuk microfiber. Terus yang perlu disiapin juga ada dua air, ini ada untuk air bersih dan juga air kotor. Nah, cuma sebenarnya poinnya untuk mencuci sepatu itu jangan asal pakai sabun deterjen misalkan gitu. Harus pakai benar-benar sabun cuci sepatu kayak ini soap cleaner dari Octopus, atau teman-teman bisa beli juga. Ketika aja soap cleaner di marketplace itu banyak banget, ada yang harganya cuma 50 ribuan, ada yang bahkan 30 ribuan. Itu udah, menurut gue udah cukup sih kalau misalkan teman-teman mau cuci sepatu, dibandingkan teman-teman pakai kayak deterjen, pakai Rinso, atau dulu ya zaman SD itu pakainya odol, itu bisa merusak si sepatu. Jadi langsung aja gue mau coba untuk cuci sepatu si Jogosala Rampage ini. Sepengetahuan gue itu kalau cuci sepatu itu ada beberapa metode ya. Dua diantaranya itu ada deep clean dan juga ada fast clean kalau di laundry sepatu. Nah, kalau deep clean itu dia mencuci semua bagian dari sepatu. Kalau fast clean itu dia biasanya cuma bagian midsole, terus bagian upper, terus juga bagian tali kalau nggak salah gitu untuk fast clean. Nah, kali ini gue mau deep clean, jadi semua bagian gue cuci. Kenapa? Karena kita sehari-hari nggak lepas ya, baik itu pakai sepatu futsal atau sepatu casual, kita pasti pakai sepatu, dan kebersihan itu udah nomor satu untuk bisa menunjang kita mendapatkan badan yang sehat gitu. Nah, pertama-tama kalau mau mencuci sepatu itu pastikan talinya dibuka ya, karena bahaya nanti kalau misalkan dia nggak dibuka. Kalau kita cuci bagian outsole-nya itu bisa kotor si talinya. Nah, makanya lebih baik dibuka talinya. Oke, bentar ya, gue buka dulu. Ini talinya juga lumayan kotor nih, karena basicnya Jogosala Rampage White Lime ini dia talinya berwarna putih. Sebentar. Emang rada PR sih kalau misalkan punya sepatu yang berwarna putih, atau sepatunya itu kayak misalkan berbahan kanvas. Cuma memang ya sepatu berwarna putih itu kan memiliki value yang keren ya. Keren aja gitu orang pakai sepatu putih, cuma memang perlu perawatan yang ekstra gitu. Nah, ini talinya udah gue lepas. Nah, biasanya kalau gue nyuci sepatu, talinya ini biasanya gue rendem. Nah, dan ini boleh nih, kalau tali boleh dipakein deterjen kayak misalnya Rinso bubuk atau Rinso cair atau juga Vanish. Nah, ini caranya adalah tinggal direndam aja, tunggu sekitar 30 menit, terus dikucek-kucek, terus dijemur. Nah, dia nggak akan membuat talinya ini menjadi rusak gitu. Oke, nah cuma sekarang gue mau cuci sepatunya aja. Oke, untuk yang pertama, nah yang pertama itu kita harus mencuci sepatu dari bagian outsole-nya. Nah, kenapa bagian outsole-nya? Karena biar nggak ngotorin bagian atasnya gitu. Kalau misalkan kita nyucinya nanti bagian atasnya dulu nih dicuci nih, udah bersih, terus bagian outsole-nya kita cuci. Nah, dia airnya akan ke bagian upper. Nah, nanti uppernya bakalan kotor lagi gitu. Makanya nyuci yang bagus adalah dari bagian outsole-nya dulu. Nah, untuk bagian outsole-nya ini gue menggunakan sikat standar brush gitu. Oke. Nah, pertama gue selupin air dulu di sini.
Oke, nah langsung aja dipakein shock cleanernya. Nggak usah banyak-banyak, paling 2-3 tetes dulu ya. Oke. Nah, jadi langsung disikat aja di bagian outsole-nya. Karena outsole-nya ini rada keras ya, jadi nyikatnya juga rada keras juga nggak apa-apa sih. Tingkat kemiringannya juga mesti diperhatikan. Dan juga tadi kan gue siapin microfiber ya, cuma lebih baik ini microfiber disiapkan untuk bagian uppernya aja gitu. Untuk bagian outsole-nya kita menggunakan lap line aja. Nah, sudah mulai kelihatan bersih. Oke. Emang rada tricky sih kalau misalkan nyuci sepatu futsal bagian outsole-nya. Kenapa? Karena bagian outsole-nya itu kan pasti dia ada pattern-pattern ya kan, buat menunjang kaki biar nggak slip ketika main. Jadi memang ada sela-sela yang sedikit susah dan membandel. Sebelum dilap, dibilas dulu pakai air bersih. Nah, mencegah dibilas terlebih dahulu. Oke. Nah, ini udah mendingan nih. Nah, ini udah lumayan, tapi kalau teman-teman mau detail lagi, kalau misalkan masih ada bagian-bagian yang masih belum terjangkau, bisa di detailing dengan menggunakan sikat gigi multifungsi ini dari Pepsodent. Anjay, Pepsodent. Oke, dah selesai bagian outsole-nya, dilap dulu biar kering ya guys ya. Terus biasanya sih kalau gue mulai dari bagian insole-nya, bagian outsole dan juga insole. Nah, biasanya kalau sepatu-sepatu Ortus itu bagian insole bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka nih. Nah, ini bisa dicuci menggunakan sikat yang ini atau juga sikat dari sikat gigi. Nah, itu bisa pakai deterjen kayak Rinso dan lain-lain gitu. Itu bisa tinggal langsung disikat aja dan dikeringkan. Nah, cuma hati-hati di bagian belakangnya ini, di bagian tumit, karena ada tulisan Ortus Egg, jadi jangan terlalu keras untuk menyikatnya biar si Ortus Egg ini nggak hilang atau nggak rusak gitu. Oke, coba gue singkirkan dulu. Oke, nah dari outsole biasanya gue langsung insole, dan sekarang lanjut ke bagian midsole-nya. Nah, bagian midsole tetap sama, masih menggunakan standar brush, atau teman-teman kalau misalkan tahu ya, misalkan ibu-ibu tuh sering nyuci pakai sikat biasa, nah itu juga yang berbahan nilon itu juga bisa, jadi teman-teman bisa pakai itu. Nah, cuma kalau lebihan si standar brush ini, dia kayunya juga kayu yang premium, terus juga nilonnya ini dia kencang dan kuat banget, dan juga tinggi-tinggi, jadi enak buat nyuci kita. Oke. Udah bagian midsole, standar brush-nya dibasahin, terus juga dituangin octopus lagi. Oke, jadi langsung aja disikat di bagian midsole-nya. Nah, ini juga nggak usah terlalu, disikatnya dua arah ya, langsung dua arah aja, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Cuma rada hati-hati biar nggak kena bagian uppernya. Dan ini juga harus satu sisi dulu, nggak boleh langsung semuanya. Kenapa? Karena kalau kita langsung sikat semuanya, dia di bagian sini bakal menimbulkan kerak gitu, dan nanti susah buat dibersihkan. Setelah seperti ini, jangan dikasih air, tapi langsung dilap aja sama bahan atau anduk microfiber gitu. Jadi nggak terlalu banyak air dia di bagian dalamnya. Oke. Nah, ini udah lumayan. Sekarang masuk ke bagian belakangnya juga, sikat lagi seperti tadi. Sikatnya dua arah, nggak apa-apa. Oke. Lanjut. Oke, nah ini bagian belakangnya juga dilap-lap aja. Nah, biasanya kalau bagian face clean tuh bagian yang paling vital ini bagian midsole-nya, karena bagian outsole nggak terlalu kelihatan ya. Cuma kalau bagian midsole itu pasti dia kelihatan, makanya rata-rata kalau fast clean itu kita membersihkannya bagian midsole, upper, dan juga laces totally. Oke, dan ini dilap lagi dengan microfiber. Nah, ini udah lumayan bersih, tapi kalau misalkan mau di detailing lagi, bisa pakai sikat gigi seperti ini atau tisu basah. Nah, kenapa tisu basah? Tisu basah itu keren sih, karena basicnya tisu basah itu mengandung cairan yang bisa mengangkat kotoran gitu tanpa merusak si materialnya gitu. Ditambahkan dengan shock cleaner seperti ini, dia bisa sih sangat ampuh lah gitu. Cuma di sini gue nggak ada tisu basah, tapi bisa diakalin sama tinggal ditetesin aja, tetesin udah 1-2, diratain, terus juga dilap dengan microfiber seperti ini gitu, dan dia insya Allah nggak akan ngerusak bagian dari midsole-nya gitu. Oke.
Oke, nah bagian midsole sekarang udah lumayan bersih. Kita lanjut aja ke bagian uppernya. Nah, bagian uppernya ini rada tricky. Kenapa? Karena di bagian depannya ini ada bahan sweat, terus juga di bagian belakangnya ini juga cukup banyak bahan sweatnya. Nah, bahan sweat ini memang rada PR buat dibersihkan. Nah, cuma bukan berarti dia nggak bisa dibersihkan. Makanya butuh penanganan khusus. Salah satunya adalah menggunakan premium brush atau sikat bulu kuda. Nah, ini bisa teman-teman beli secara online gitu. Nah, gimana caranya? Pertama, dia mesti dibasahin, jangan terlalu banyak air karena kalau bahan sweat ini terlalu banyak air dia bisa mengeras gitu. Oke. Setelah dibasahkan, ditiriskan, dilap ya. Terus diteteskan soy cleaner dari Octopus. Gitu. Cukup banyak juga nggak apa-apa. Oke. Setelah meresap, terus dikeringkan lagi. Benar-benar dia nggak boleh terlalu banyak air gitu. Oke. Nah, bahan sweatnya ini juga disikatnya dua arah karena basicnya bahan sweat itu kan kulit ya, kulit yang dibalik jadi kayak bulu-bulu gitu. Bahan sweat, bahan nubuk, dia mirip-mirip lah karakteristik bahannya. Dan itu dia ada dua sisi. Kalau misalkan di satu sisi dia jadi terang, satu sisi jadi gelap, makanya dia disikatnya harus secara dua sisi dan juga kayak ngambang gitu. Jadi nggak boleh terlalu ditekan tapi rada ngambang gitu. Jadi bagian uppernya itu bagian atasnya ya, bagian atas bulu-bulunya itu dia keluar kotoran-kotorannya gitu. Nah, makanya ini disikat terus seperti ini. Oke, setelah itu juga dipakaikan microfiber, cuma nggak boleh diseret kayak bagian tadi midsole, dia harus ditekan-tekan biar bagian sweatnya itu nggak rusak. Oke, sudah lumayan. Nah, lanjut ke bagian belakangnya. Nah, bagian belakang ini juga sama seperti tadi, dimasukin air, jangan terlalu banyak, terus dielap dulu, terus dipakaikan soy cleaner dari Octopus. Oke, ikatnya juga sama kayak tadi, ngambang. Jadi kalau teman-teman bisa lihat secara detail, yang tadinya bahan sweatnya ini berwarna abu-abu hitam atau kecoklatan, ini sudah balik lagi ke abu-abu putih, balik lagi ke warna awalnya si Jogo Seller Rampage Sweatline. Oke, dikeringkan lagi dengan microfiber. Nah, makanya kenapa fungsinya tadi gue bilang microfiber ini hanya boleh digunakan untuk bagian upper, karena kalau tadinya udah dipakai sama bagian outsole, bagian uppernya malah tambah kotor bukan tambah bersih. Oke, nah itu untuk bahan sweatnya sudah selesai. Nah, untuk bagian uppernya ini bisa pakai sikat gigi ya. Sebenarnya biasanya gue pakai premium brush gitu, tapi pakai premium brush aja deh. Jadi ini juga bagian uppernya dicuci aja langsung pakai microfiber, pakai premium brush, pakai soap cleaner lagi. Nah, cuma ini kalau bagian uppernya tadi bahan sweat dia rada tricky. Nah, ini bagiannya bahan sintetik dan bahan meshnya langsung aja disikat aja. Oke. Lihat kotorannya pada keluar semua tuh. Sikat aja. Nah, cakep. Oke, ini udah bersih. Nah, tinggal bagian belakangnya nih kayaknya nih. Biar detail, bagian belakangnya juga mesti dicuci ya. Karena kalau lagi bersih-bersih biar total gitu, bro. Ya kan? Nah, ini bagian meshnya juga disikat aja langsung. Coba bahan mesh ini juga memang rada tricky, jadi nggak boleh terlalu banyak air juga, karena dia nanti takutnya berwarna coklat. Dan langsung dikeringkan. Lanjut ke bagian lidahnya atau tangnya. Nah, biasanya bagian lidahnya gue menggunakan sikat gigi yang halus sih, karena biar dia lebih detail juga. Oke, nah ini nih. Jadi ini karena berbahan mesh, nggak boleh terlalu banyak air, jadi mesti ditiriskan. Jadi langsung aja disikat. Dia bahan mesh ini memang rada sedikit susah juga, tapi nggak susah sweat.
Jadi memang harus penanganan, dia itu kelihatannya nanti pas sudah kering kelihatan bersih. Oke, nah untuk bagian dalamnya juga sama, nanti langsung sikat-sikat aja pakai sikat gigi gue biasanya, biar dia bisa sampai ke bagian dalam. Jadi biar luarnya bersih, dalamnya pun walaupun gak terlalu kotor tapi tetap kelihatan bersih gitu sob. Oke sob, gue rasa proses deep clean-nya ini udah lumayan lah, udah cukup selesai lah. Nah sekarang tinggal proses pengeringannya aja. Nah untuk pengeringannya sendiri, itu kan gue juga termasuk dulu ya, waktu SD tuh gue kalau nyuci sepatu pakai deterjen terus juga dijemur di bawah matahari. Nah itu sangat tidak dianjurkan karena bisa merusak material dan juga bisa merubah warna sepatu. Nah makanya untuk pengeringannya itu cukup ditaruh di ruangannya aja yang ada kipas anginnya gitu. Jadi tinggal dianginin aja, nggak perlu dijemur gitu. Nah langsung aja kita komparasi antara sepatu yang udah dicuci dan juga belum dicuci. Let's go, mari kita lihat. Nah ini nih, gue mau komparasi antara sepatu yang sudah dicuci dan belum dicuci menggunakan shoe cleaner dari Octopus. Nah ini untuk sepatu yang kedua sih sebenarnya, sepatu yang belum dicuci, dia masih kotor, bahkan ada batu-batu kecil di bagian sela-selanya. Nah untuk yang sudah dicuci, dia warnanya balik lagi ke Jogo Salah Rampage White Lime pada umumnya. Nah masuk ke bagian midsole. Nah bagian midsole-nya ini juga udah cukup lumayan berbeda. Ini sepatu yang sudah dicuci dan belum dicuci, ini masih berkerak gitu bagian luar. Nah ini bagian dalamnya. Memang kalau misalkan ini ada beberapa yang memang lecet, jadi dia memang nggak bisa dibersihkan gitu. Nah masuk ke bagian upper. Nah bagian uppernya ini juga sudah terlihat sangat berbeda. Ini bagian uppernya masih kotor, terus bahan sweatnya juga udah beda banget. Kalau tadi di sini ada tanah-tanah dan lain-lain, kalau ini sudah bersih, warna abu-abu putih seperti Rampage pada umumnya. Terus bahan sintetiknya bagian uppernya, terus juga bahan meshnya ini sudah bersih ya. Terus bahan sweatnya juga di bagian dalam ini berbeda banget kalau teman-teman misalnya secara detail. Nah, untuk bagian belakangnya juga dia berbeda nih. Ini yang belum dicuci, ini yang sudah dicuci nih. Itu dia sob, tadi tips and trick gimana mencuci atau merawat sepatu kesayangan kalian, terutama sepatu yang berbahan sweat atau berbahan kompleks seperti ini. Nah, semoga tips tadi bisa bermanfaat buat teman-teman untuk merawat sepatu kesayangan dari Sobat Rank Sport. Atau tulis di kolom komentar kira-kira sepatu berbahan apa lagi yang mesti gue cuci dan gue berikan tipsnya untuk merawat sepatu tersebut. Dan kali ini gue ditemani oleh shoe cleaner dari Octopus. Cuma sayang kita nggak di-endorse ini ya? Enggak ya? Enggak. Jadi buat Octopus atau shoe cleaner yang lain yang mungkin mau berpartisipasi untuk video selanjutnya, bisa langsung DM admin Rank Sport. Gue rasa segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Gue Ilham Ramadhani pamit. Jangan lupa level up your game. Octopus nih, promo gratisan nih Octopus, gimana sih nih? Bye dah.